Halo, selamat datang teman-teman. Berjumpa kembali dengan konten Learning with IHMSI, volume 3 yang akan membahas rancop dan uji lanjut. Video kali ini memiliki 3 agenda besar, yakni membahas tentang rancop, rancangan percobaan faktor tunggal, yang terdiri dari RAL, rancangan acak lengkap, RAKL, rancangan acak kelompok lengkap, dan RBSL, rancangan bujur sangkar laten. Kemudian ada uji lanjut yang dibahas yaitu LSD atau BNT, ada BNJ, Duncan, dan kontras ortogonal. Dan terakhir akan ada latihan soal sebagai penerapan dari rancangan percobaan dan uji lanjut tersebut. Rancangan percobaan faktor tunggal, yakni percobaan yang dirancang dengan hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuannya. Dalam rancang faktor tunggal ini terdapat 3 macam, yakni RAL, RAKL, atau RBSL. RAL memiliki kondisi lingkungan yang homogen, berbeda dengan RAKL dan RBSL yang lingkungannya tidak homogen atau biasa disebut heterogen. RAL memiliki sumber keragaman hanya pada faktor penelitiannya. Bisa kita ibaratkan dalam suatu penelitian terdapat perlakuan dosis. Nah, maka faktor penelitiannya itu adalah dosis saja, sehingga sumber keragamannya adalah dosis perbedaan dosis tersebut. Sementara pada RAKL, terdapat satu sumber keragaman di luar faktor penelitiannya. Keragaman di luar faktor penelitian ini, dimisalkan selain dosis adalah kelompoknya. Jadi, diperhatikan juga apakah pengelompokan akan mempengaruhi rancangannya. Sementara pada RBSL memiliki dua sumber keragaman di luar faktor penelitian, yaitu lajur dan baris. Lajur dan baris diartikan apakah dari sisi lajur atau sisi baris pada penempatan rancangan akan mempengaruhi rancangan itu sendiri selain dari faktor penelitiannya. Pada RAL, percobaan diacak sempurna. Tidak ada ketergantungan atau ada keterbatasan dalam pengacakannya. Sementara pada RAKL diacak namun hanya pada setiap bloknya. Sehingga keterbagian akan ada di setiap blok. Dan satu lagi, dalam RBSL diacak sedemikian sehingga tidak ada perlakuan sama dalam satu baris maupun kolom. Jadi terdapat pengacakan di lajur maupun barisnya. Atau teman-teman dapat mengingat terhadap game masa kecil kita, yaitu Sudoku, di mana satu angka tidak boleh ada dalam baris ataupun kolom yang sama. Itulah konsep awal RBSL. Selanjutnya, untuk RAL ini analisisnya bisa disebut lebih sederhana dan dapat langsung digunakan meskipun terdapat data hilang. Ketika kita memiliki 20 data percobaan dan ternyata dalam salah satu ulangannya ada data yang hilang atau mati atau sebagainya, kita tetap dapat menggunakan RAL dengan data yang ada. Nah, sementara RAKL disebut dapat mengurangi gawat percobaan, sehingga percobaan tersebut lebih presisi, lebih akurat, lebih dapat menggambarkan rancangannya. Namun, tidak cocok jika terdapat data hilang. Pada RAKL, seluruh kondisi harus memenuhi, sehingga ketika ada data hilang, kita harus mencari data hilang tersebut menggunakan penghitungan terlebih dahulu. Dan pada RBSL, presisinya lebih tinggi lagi, lebih akurat. Galat percobaannya dapat lebih berkurang. Mengapa? Karena ada dua sumber keragaman di luar faktor penelitiannya. Namun di sini adalah keterbatasan ketika mencarinya. Kita jarang menemui RBSL ini sendiri. Yaitu RBSL adalah ketika jumlah ulangannya sama dengan perlakuannya. Dan yaitu kita juga bisa sebut jumlah lajur sama dengan barisnya. Sementara di dunia nyata sangat jarang sekali kita menemukan percobaan yang ukurannya simetrik seperti ini. Sebagai contoh, jarang kita menemukan lahan berukuran 5 kali 5, 10 kali 10, dan sebagainya yang tepat, presisi, dengan ulangan yang sama seperti begini. Nah, sebagai gambaran untuk lebih tahu lagi untuk agar teman-teman lebih terbayang tentang pengacakannya, pada RAL memiliki plotting atau pengacakan sebagai berikut. Tidak ada kecenderungan atau aturan dalam pengacakannya, sehingga disebut pengacakan yang sempurna. Jadi, A, B, C, D ini adalah gambaran dari perlakuannya, dan 1, 2, 3, 4, 5 adalah pengulangannya, ini dibebaskan kemana saja gitu, diacak benar-benar acak. Nah, sementara pada RAKL, kita harus bagi kelompok-kelompoknya. Jadi ulangannya kita anggap sebagai kelompok. Di mana nih, ketika dalam kelompok pertama harus memuat ABCD, kelompok kedua harus memuat ABCD,
Dan kelompok ketiga dan keempat pun begitu. Jadi pengacakannya tuh ada di setiap kelompoknya saja. Dan di RBSL lebih unik lagi. Kita harus melakukan pengacakan dan memerhatikan lajur dan barisnya. Jangan ada nilai yang lajur maupun barisnya sama. Sehingga seperti ini. Dalam kondisi 5 kali 5, huruf A di atas ini tidak ada di barisnya maupun di lajurnya. Tidak ada yang sama huruf A di lajur dan barisnya. Demikian huruf B di sini tidak boleh ada di baris dan lajurnya, dan seterusnya. Sehingga pengacakannya benar-benar dibuat sedemikian rupa. Selanjutnya, dalam rancangan percobaan terdapat rumus-rumus yang akan membantu penghitungan atau analisisnya. Pertama, ada rumus faktor koreksi. Kemudian ada rumus jumlah kuadrat total atau bisa disebut JKT, ada jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, dan khusus dalam RAKL memiliki jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Sehingga perbedaan di sini adalah jumlah kuadrat galatnya itu ada lebih kecil karena JKT sendiri dikurangi JKP dan JKK. Maka benar pernyataan sebelumnya bahwa sebuah rancangan acak kelompok lengkap akan lebih kurang galatnya dibanding rancangan acak lengkap. Dan next, ketika kita cek di RBSL, dia memiliki sumber keragaman yang lebih banyak 2 kali dari lainnya, yaitu lebih banyak ada 2 sumber keragaman di luar perlakuan atau faktornya, yaitu baris dan lajur. Sehingga jumlah kuadrat galatnya pun akan berkurang, karena jumlah kuadrat galat akan terbentuk dari JKT dikurangi JKP, dikurangi JKB, dikurangi JKL. Pada kondisi penghitungan tadi, kita terapkanlah penghitungannya terhadap tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini akan memberikan keterangan hingga kita memperoleh F hitung. Tujuan dari penghitungan F hitung adalah agar kita dapat membandingkan dengan F tabelnya sendiri, sehingga ada kriteria keputusan ketika tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F tabel adalah nilai tabel F dengan alfa 0,05, kemudian DB perlakuan dan DB galat. Perlu diketahui, tolak H0 ini artinya apa? Artinya ada pengaruh perlakuan atau pengaruh sumber keragaman tersebut pada respon di rancangan percobaan yang dilakukan. Jadi pada RAL, tentunya di sini ketika F hitung lebih dari F tabel, jelas bahwa perlakuan memiliki respon atau memiliki pengaruh signifikan terhadap rancangan respon dalam rancangan percobaan yang kita lakukan. Dan pada RAL sendiri ada 2 kondisi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, RAL dapat dibentuk ketika ulangannya sama atau tidak ada data hilang, dan ketika ulangannya tidak sama atau biasa disebut ketika data hilang. Ketika data hilang, maka penghitungan DB galatnya akan berbeda nih. DB galat, kemudian DB totalnya berbeda. Jadi teman-teman harus memperhatikan karena DB galat dan sebagainya akan berpengaruh kepada kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah ini biasa disebut KT. Nah, di sini ada T, ada R. T ini melambangkan perlakuan atau banyaknya perlakuan. R ini melambangkan ulangan, dan RI berarti menggambarkan ulangan ke I, ulangan pada kelompok ke I, karena ini ada di kondisi ulangan tidak sama. Selanjutnya, ada tabel ANOVA pada RAKL. Di sini perbedaannya tentu saja ada sumber keragaman baru, yaitu kelompok. Sumber keragaman kelompok ini sekilas seperti menghitung dari ulangannya, karena kerap kali kita menemukan pada RAKL ulangan dianggap sebagai kelompoknya. Dan di sini juga kriteria keputusan atau yang dihitung, yang dapat kita ketahui ada 2, yaitu tolak H0 pada sumber keragaman perlakuan dan juga pada sumber keragaman kelompok. Pada sumber keragaman kelompok ini, artinya kita dapat mengetahui apakah kelompok berpengaruh juga nih selain perlakuan dalam pembentukan rancangan yang kita bangun. Jadi kita dapat membatasi lebih banyak lagi. Selanjutnya, pada RBSL tentunya akan ada tambahan satu lagi, yaitu lajurnya. Dari sini kita dapat mengetahui galatnya akan semakin kecil, kemudian kita dapat melakukan penghitungan atau keputusan terhadap 3 hal. Pertama, apakah perlakuan mempengaruhi respon yang diberikan pada rancangan percobaan, kemudian apakah baris mempengaruhi, dan apakah lajur mempengaruhi. Sehingga di sini kita dapat melakukan penghitungan sebagai berikut. Selanjutnya, uji lanjut. Apa sih uji lanjut? Nah, setiap hasil penelitian bereksperimen yang menggunakan RAL, RAKL maupun RBSL tentunya punya kesimpulan kan? Kesimpulan tadi seperti diketahui dari F tabel dan uji F hitungnya.
Nah, ketika F hitung kurang dari F stabil, hipotesis nolnya diterima, atau kita sebut sebagai terima H0, dan berarti tidak ada respon atau tidak ada respon signifikan yang dibentuk dari sumber keragamannya. Nah, namun jika F hitung lebih dari F stabil, itu diartikan sebagai hipotesis nol ditolak atau tolak H0. Artinya, kesimpulan harus diambil berikutnya berdasarkan uji lanjut. Apa sih maksudnya teman-teman? Jadi begini, ketika kita tolak H0, kan ada sumber keragaman yang mempengaruhi. Tapi kita nggak tahu nih, apakah sumber keragaman antar sumber keragamannya itu berbeda pengaruhnya atau kayak gimana. Sebagai contoh, ketika kita memiliki dosis pupuk, lalu kita lakukan penelitian. Ternyata diterimalah kriteria atau penentuan F hitungnya lebih dari F tabel. Maka kita bisa bilang ada pengaruh pupuk terhadap percobaan atau terhadap produktivitas tanaman. Nah, tapi kita tidak tahu seperti apa pengaruh pupuknya atau pupuk apa saja yang berpengaruh. Nah, disinilah adalah ada tujuan uji lanjut dibuat, yaitu untuk menguji perbedaan antar perlakuan dari hasil penelitian. Tapi ada pengecualian, jika penelitian hanya memiliki 2 taraf, perlakuan tidak perlu dilakukan uji lanjut. Kenapa? Karena misalnya, ini udah signifikan nih, disebutkan ada pengaruh perlakuan, sementara hanya 2 taraf atau hanya 2 perlakuan, misalnya hanya dosis pupuk 10 gram dan 50 gram, berarti udah jelas, berarti keduanya itu berbeda gitu. Sementara jika dosis yang kita bawa ini ada banyak, ada beberapa, 10, 20, 30, 40, 50, kita pengen tahu nih, dosis-dosis apa sih yang membuat penelitian ini berpengaruh? Apakah ada perbedaan perlakuannya? Apakah ada dosis yang paling diunggulkan? Apakah ada dosis yang menggambarkan ternyata masih sama dosis lainnya? Atau apakah ada dosis yang paling rendah efeknya? Jadi ini dapat lebih membantu dalam perancangan percobaan. Uji lanjut sendiri ada beberapa nih. Pertama ada LSD atau BNT. LSD ini kita artikan sebagai least square difference atau beda nyata terkecil. Digunakan untuk membandingkan berdasarkan data. Sebagai misal, membandingkan dua perlakuan yang mempunyai rataan terbesar dan terkecil. Kemudian semakin banyak perlakuan, semakin besar family error. Digunakan untuk perbandingan yang terencana, semisal membandingkan perlakuan baru dengan kontrol. Dan terdapat CP2 perbandingan perlakuan di mana P bukan sama dengan perlakuan, P sama dengan perlakuan. Di sini artinya apa sih teman-teman? Mungkin masih bingung kalau baca di sini. Jadi SD atau BNT itu kan membandingkan itu beda nyata kecil. Apakah nih kita dapat memisalkan perbandingan perlakuannya ada yang rataan terbesar dan terkecil. Apakah keduanya itu memiliki perbedaan yang signifikan? Sekilas kita kan dapat melihat nih dalam percobaan, wah sepertinya ini berbeda pengaruhnya gitu, dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 dan dosis 2, dosis 3. Sepertinya berbeda nih dosis 1 banding dosis 3. Sepertinya ini tidak berpengaruh dosis 1 terhadap rata-rata pengaruh yang lain gitu. Nah, disinilah BNT akan muncul untuk mengklarifikasi apakah benar-benar memberikan pengaruh yang berbeda atau tidak, dan beda nyata terkecil ini akan memberikan pengaruh ketika wah ini ternyata sedikit saja bedanya kita dapat mengambil keputusan yang penting ada bedanya gitu. Nah, ini ternyata berbeda. Nah, itulah bedanya terkecil. Dan lawan dari bedanya terkecil ada di poin 2, yaitu BNJ yang tidak terlalu sensitif, baik digunakan untuk memisahkan perlakuan yang benar-benar berbeda, mengatasi family error, dan nilai BNJ sama untuk semua perbandingan perlakuan. Jadi teman-teman, BNJ atau beda nyata jujur atau uji 2K ini adalah kebalikan BNT, di mana kalau BNT itu kita sebut, misalnya ada beda sedikit aja gitu perlakuannya, wah ini kayaknya udah berbeda nih antar dosis 1, dosis 2 atau perlakuan 1, perlakuan 2. Nah, pada BNJ ini tidak sensitif gitu. Jadi kalau berbeda sedikit, ini belum berbeda gitu. Namun ketika berbeda nyata, sangat-sangat berbeda jauh, itu baru dianggap sebagai perbedaan. Makanya BNJ ini baik digunakan untuk memisahkan perlakuan yang benar-benar berbeda. Selanjutnya, uji lanjut Duncan atau DMRT, Duncan Multiple Range Test, di mana nilai pembanding yang nilainya meningkat sejalan dengan jarak peringkat dua buah perlakuan yang akan dibandingkan. Nah, perbedaan Duncan yang teman-teman dan yang lain mungkin teman-teman bisa lihat nih, ada BNJ. Nilainya itu sama untuk perbandingan perlakuan. Kayak BNJ itu sebagai koreksi nih, kalau misalnya dia berbeda dengan si BNJ-nya, maka dia dianggap sebagai berbeda nyata. Sementara Duncan nilai pembandingnya itu akan meningkat. Misalnya jarak dari perlakuan terkecil ke yang sangat jauh, yang terbesarnya gitu. Perlakuan pertama ke perlakuan dengan rataan tertinggi kelima itu akan berbeda gitu ketika membandingkan dengan perlakuan pertama kedua gitu. Jadi Duncan ini efektif kalau kita pengen tahu nih apakah ada perbedaan ketika nilai-nilainya meningkat.
Nah, sementara yang terakhir ada kontras ortogonal, yang keempat kita bahas ini adalah digunakan untuk melakukan kombinasi linear dengan rataan perlakuan yang ingin dibandingkan dengan sigma CI DI sama dengan 0. Apa sih maksudnya? Jadi, dalam kontras ortogonal ini kita akan melakukan versus. Kita dapat membuat komponen versus. Misalnya, kita tidak hanya ingin membandingkan A lawan B atau perlakuan 1 lawan perlakuan 2, tapi kita bisa membuat perbandingan banyak perlakuan. Misalnya, perlakuan 1 ditambah perlakuan 2 ingin kita bandingkan dengan perlakuan 3 melawan tambah perlakuan 4. Atau perlakuan 1 kita lawan dengan perlakuan 3, 2, 3, 4, kita bandingkan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ada kalanya kita mendapat sub kelompok perlakuan itu. Misal perlakuan pertama atau dosis pupuk pertama dan dosis pupuk kedua adalah pupuk lama, sementara pupuk 3 dan 4 adalah pupuk yang baru. Nah, kita kadang ingin membandingkan apakah kelompok pupuk lama dan kelompok pupuk baru ini berbeda atau enggaknya. Nah, itu akan terjawab di kontras ortogonal. Selanjutnya, pada rumus hitungnya sebagai berikut. Dalam BNJ atau LSD, BNT atau LSD, maaf, di sini kita dapat melakukan penghitungan nilainya menggunakan tabel T dengan alfa per 2 dB galak dikali simpangan jaraknya, simpangan difference, di mana sama dengan akar 2 kali KTG dibagi R atau ulangannya. Dia memiliki hipotesis nih, ketika suatu nilai jarak ini, XI dikurangi XJ, ini tuh kita artikan sebagai selisih antara perlakuan ke I dan perlakuan ke J di nilai mutlakan memiliki nilai yang lebih besar dari LSD-nya sebagai acuan, maka dia tolak H0. Hipotesisnya sebagai berikut, yang artinya ketika tolak H0 atau H1 adalah memiliki mu1 beda dengan mu kedua, atau perkataan perlakuan pertama beda dengan rataan perlakuan berikutnya. Jadi kita bisa nyatakan nih, ketika tolak H0, wah ternyata perlakuan 1 dan perlakuan 2 ini pengaruhnya berbeda nyata. Pada BNJ juga sama, memiliki kriteria tolak H0 yang sama ketika di BNJ. Namun, statistik uji atau cara menghitung BNJ berbeda. Dia menggunakan tabel Q dengan rumus alfa, P perlakuannya DBG dan S rataan Y, di mana ini simpangan rataannya adalah akar KTG per R. Jadi ini nggak menggunakan 2 KTG per R, tapi akar KTG per R aja nih. Namun nih perlu diperhatikan bahwa tabelnya berbeda lagi karena ini tabel Q. Nah, teman-teman, dan memiliki kriteria sebagai berikut. Untuk Duncan ini menjadi sangat menarik karena nilai RP atau nilai Duncan ini akan naik terus-terusan. P adalah R alfa, P, dBGSY sama seperti BNJ, agak mirip dengan simpangan baku Y, rataan Y itu sama dengan BNJ, dan kriteria tolak H0 yang sama. Namun perlu diperhatikan nih, apa maksud RP? Perlakuan ke P gitu. Jadi ketika pada perlakuan kelima dibandingkan perlakuan keempat, mereka punya nilainya masing-masing gitu. Jadi jarak antar perlakuan 1 ke perlakuan 2 tuh diperhatikan gitu. Misalnya teman-teman membandingkan perlakuan pertama atau perlakuan dengan efek terendah, terlihat rataannya terendah, dengan perlakuan dengan efek rataannya tertinggi gitu, dibandingkan. Nah, itu akan berbeda nilai validasi atau kriteria keputusannya, nilai statistik ujinya dibanding yang pertama dibandingkan kedua. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, untuk kontras ortogonal, melakukan pengambilan putusan dan statistik uji menggunakan F hitung. Jadi pada kontras ortogonal kita akan membuat tabel ANOVA baru dengan kontras tabel dengan tambahan F hitung kontras. Di mana kontras itu nilainya adalah sigma CI YI dengan restriksi CI sama dengan 0. Ntar kita akan bahas di soal kenapa apa arti CI sama dengan 0, sigma CI sama dengan 0, JKE, JKC, JK kontras sama dengan sebagai berikut. Kemudian ada DB-nya adalah 1. Kenapa teman-teman mungkin bertanya, ini DB perlakuan mengapa 1 nih? Karena nanti itu akan dijelaskan bahwa ntar perlakuannya itu kan versus 1 lawan 1 gitu. Berarti cuma ada 2 perlakuan dianggapnya. Berarti DB-nya akan ditetapkan sebagai T-1, yaitu 2-1 menjadi 1 gitu. Dan untuk KTC akan sama dengan JKC karena DB-nya 1. Perlu diingat KTC itu JK dibagi KT, KT itu JK dibagi DB, sehingga ketika DB-nya 1, KTC akan sama dengan JKC. Dan F hitung adalah KTC dibagi KTG, KTG-nya sama seperti ANOVA sebelumnya.
Dan kriteria penghitungan atau tolak Hanolnya adalah jika F hitung lebih dari F tabel dengan alfa 1 yaitu DB perlakuannya, DBG. Di sini hipotesis tolak Hanolnya itu berarti ada perbedaan antara kombinasi perlakuan 1 dan kombinasi perlakuan 2, atau jumlah kombinasi perlakuan 1 tambah kombinasi perlakuan 2 tidak sama dengan 0. Nah, ini mungkin masih ragu, masih agak pusing dilihatnya. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal yang akan memberikan gambaran. Baik, di sini ada contoh soal pertama. Suatu percobaan bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi hormon tumbuh terhadap produksi kedelai di suatu lahan. Hipotesis yang diuji adalah pengaruh pemberian hormon akan meningkatkan produksi kedelai secara signifikan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berikut ada tabel hormon produksi kedelai kuintal per HA hektar, ada ulangannya dan ada 6 perlakuan, 4 ulangan 6 perlakuan. Kemudian ditanyakan tentukan jenis rancangan dan buat tabel ANOVA serta kesimpulannya. Oke. Di sini perlu kita perhatikan apa sih rancangannya. Karena di sini terlihat bahwa hormon tidak dipengaruhi kelompok dan hanya dilakukan ulangan, tidak ada pula disebutkan perbedaan atau keheterogenan dalam soal, bisa kita nyatakan kalau soal ini adalah lingkungannya homogen atau sama, hanya saja diulang beberapa kali. Ketika kondisi sama dan diulang beberapa kali, maka jenis rancangannya adalah RAL, rancangan acak lengkap. Jadi perlu teman-teman ingat ketika tidak ada perbedaan atau homogen dalam lingkungannya, terus tidak disebutkan dan terlihat rancangannya banyak menggunakan ulangan gitu, bukan menggunakan kelompok gitu. Nah, itu biasanya adalah RAL. Di sini saya akan mengilustrasikan menggunakan Excel yang sebelumnya sudah saya jawab terlebih dahulu, dan Excel-nya akan kami lampirkan pada deskripsi video ini. Jadi harapannya teman-teman dapat melihat cara pengerjaannya dan dapat juga mengecek kembali, memakai kembali Excel-nya untuk dipergunakan kemudian oleh teman-teman. Jadi teman-teman dapat menggunakan Excel ANOVA kami. Dipersilahkan. Dan kami harap dipergunakan sebaik mungkin dan dapat bertanggung jawab dalam menggunakannya. Baik, saya akan share Excel-nya. Di sini kita akan ke contoh soal 1, dan di contoh soal 1 ada sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan atau sudah diterangkan nilai dari yang ada pada tabel, dan saya sudah pindahkan di sini. Di sini ada ulangannya sebanyak 4 kali dan perlakuannya sebanyak 6 kali. Di sini saya masukkan atau saya definisikan dulu T sebagai perlakuannya itu 6 dan R sebagai ulangan sebanyak 4. Langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari dulu total, baik itu total dari baris maupun lajurnya gitu. Ini untuk mengetahui total perlakuan maupun total ulangannya. Dan ketika kita lakukan total dan rata-rata ini, kita akan memperoleh total keseluruhan. Total keseluruhan ini akan berguna untuk membuat FK atau faktor koreksi teman-teman. Sebagai pengingat, tadi kita sudah membahas FK pada rumus penghitungan ANOVA-nya. Jadi sebelum menghitung ANOVA, ada baiknya kita menghitung FK karena akan lebih mudah. Di sini FK sendiri adalah nilai total yang dikuadratkan dibagi nilai dari T dikalikan dengan R. Jadi kita memperoleh FK dari nilai total yang dikuadratkan dibagi T dikali R itu apa sih teman-teman? Betul, T dikali R itu adalah jumlah data atau jumlah amatannya gitu. Ketika kita jumlahkan nih, ulangan dijumlahkan, ulangan kan 4, terus si konsentrasi atau perlakuannya ada 6, berarti ada 24. Nah, benar sekali. Berarti ini dikuadratkan dibagi 24 memiliki nilai faktor koreksi sebagai berikut. Setelah memperoleh faktor koreksi, kita dapat mengisi tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA pertama ada perlakuan yang perlu kita isi. Perlakuan itu
sumber keragaman yang nilainya adalah T-1. Jadi kita cukup memasukkan T, di sini ada 6 dikurangi 1 menjadi 5. Pada galat, ini bisa kita menggunakan penghitungan total terlebih dahulu. Total sendiri adalah T dikalikan R dikurangi 1, sama dengan 24 dikurangi 1, 23. Dan galat adalah hasil dari derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuannya. 23 dikurangi 5 sama dengan 18. Atau kita dapat membentuk galat menggunakan rumus yang lain, yaitu T dikalikan R-1. Berarti kita dapat membuat seperti ini, teman-teman. T dikalikan R-1. Rumus ini ada pada pembahasan sebelumnya, jadi teman-teman juga dapat cek kembali pada rumus-rumus yang sebelumnya diterangkan. Kemudian untuk JK jumlah kuadrat ini adalah, nih teman-teman harap perhatikan, mengapa kita melakukan penghitungan total? Karena jumlah kuadrat perlakuan itu adalah sum square atau nilai dari masing-masing ini yang dikuadratkan. Total masing-masing dari setiap perlakuan di keseluruhan ulangan yang telah ditotalkan dikuadratkan, teman-teman. Setelah dikuadratkan, maka dia dibagi ulangannya. Setelah dibagi ulangannya, dia dibagi dengan FK-nya. FK-nya, dia bukan dibagi, dia dikurang dengan FK-nya, sehingga diperolehlah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat perlakuan ini, sekali lagi saya tekankan, merupakan sum square atau jumlah yang dikuadratkan dari setiap perlakuan yang ditotalkan dalam berdasarkan setiap perlakuannya, kemudian dijumlah-jumlahkan, kemudian dibagikan ulangannya, kemudian terakhir dikurangi FK-nya. Kemudian untuk galat kita dapat menggunakan sistem kebalikan atau sistem pengurangan dari total dikurangi JK. Jadi kita lewat atau melihat dulu totalnya. Untuk total adalah sum square dari keseluruhan dari total nih, teman-teman. Jadi totalnya ini dilakukan sum square, kayak 8 dikuadratkan ditambah 8,1 dikuadratkan ditambah 7,5 dikuadratkan dan seterusnya, kemudian dikurangi dengan FK. Ini sudah sesuai pada rumus yang sebelumnya. Dan diperoleh di sini. Kemudian untuk galat adalah JK total dikurangi JK perlakuan, diperoleh sebagai berikut. Dan yang terakhir, selanjutnya kita mencari KT. KT ini adalah nilai dari JK dibagi DB. Sehingga nilainya adalah ini dibagikan dengan ini. Untuk di KTG atau kuadrat tengah galat pun sama, nilainya ini dibagikan ini. Sehingga setelah kita peroleh KT perlakuan dan KT galat, kita dapat melakukan penghitungan F hitung. F hitung di sini adalah KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, diperoleh F hitungnya, dan sekarang adalah tahap kita untuk membandingkan terhadap F tabel. Kita memperoleh F hitung 6,8. F tabelnya berapa? Kita pergunakan rumus F-inv untuk mencari nilai F pada tabel dengan alfa atau signifikansi 0,05, 5%, alfa 5%, kemudian derajat bebas perlakuannya 5 dan derajat bebas galatnya 18. Diperolehlah F tabel sebagai berikut, yaitu 2,7. Nah, dengan F tabel 2,7, mari kita kembali ke soal. F tabel 2,7 sementara F hitung 6,8 diartikan bahwa menolak H0 karena F hitung lebih dari F tabel. Kriteria penolakan H0 ini memiliki kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan antara konsentrasi hormon atau perlakuan terhadap produksi kedelai. Jadi kita dapat menyatakan bahwa si pengaruh hormon ini signifikan terhadap kedelai. Jadi hormon ini benar-benar berpengaruh. Jadi ketika kita ingin meneliti kedelai, ada baiknya kita selalu mengecek juga nih hormonnya karena akan berpengaruh. Begitu teman-teman untuk cara menjawab soal nomor 1 dan kesimpulannya pun sudah kita jawab. Next, kita akan menjawab soal nomor 2 dan soal nomor 2 tentunya kita akan membahas tentang uji lanjut. Nah, kita baca terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk mempelajari kemampuan feed suplemen hasil produksi 7 pabrik berbeda. Wow, yaitu pabrik A, B, C, D, E, dan F. Suplemen. Oh maaf,
A, B, C, D, E, F. Ini ada 6 pabrik nampaknya, bukan 7. Feed suplemen tersebut diberikan pada ayam pedaging menggunakan RAL dengan 4 ulangan. Wow, sudah disebutkan rancangannya adalah RAL, teman-teman. Kemudian pertambahan bobot badan diperoleh sebagai berikut. Berarti responnya adalah bobot badan yang meningkat pada ayamnya nih dari feed supplement atau misalnya makanan ayam. Mari kita lihat sebagai berikut. Wah, sudah diberikan totalnya, sudah diberikan total perlakuannya juga, dan sudah diberikan tabel ANOVA-nya. Mungkin kita hanya perlu cross-check atau validasi kembali nanti pada penghitungan. Tabel ANOVA dengan DB 5, yaitu berarti tadi 6-1, dan DB galat, dan ini ada DB total. Menarik, mari kita langsung penghitungan dan ada petunjuknya di sini, teman-teman. Lakukan uji lanjut kontras ortogonal dan berikan interpretasinya. Baik, kita akan menggunakan uji kontras ortogonal. Berarti kita akan membandingkan versus beberapa produk. Jadi ini akan sangat menarik, apalagi tidak disebutkan pabrik baru dan pabrik lamanya. Saya akan kembali, kita ke share screen yang sebelah sini. Nah, di sini kita sudah pindahkan nampaknya untuk penghitungannya nih. Sudah dipindahkan angka-angkanya, ulangannya sudah dipindahkan, perlakuannya sudah dipindahkan, dan total perlakuan hingga totalnya dipindahkan. Dan ini saya beri warna kuning karena komponen penting yaitu total keseluruhan. Di mana sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu si T-nya atau nilai dari masukkan dulu perlakuannya ada 6, ulangannya ada 4, T-nya sebagai berikut, dan kita menghitung FK seperti biasa. Ya, nilai FK kita peroleh dari nilai FK kita peroleh dari mana nih? Mana? Mari kita cek. Wah, ini kenapa ini? Boleh kita lakukan terlebih dahulu. FK ini adalah nilai yang dikuadratkan. Nah, tetap FK-nya seperti ini, dan kemudian totalnya 24, ini sama seperti sebelumnya, atau kita bisa menggunakan penghitungan T dikalikan R. Oh, ini sudah didefinisikan mungkin ya, jadi kita tidak melakukan penghitungan terlebih dahulu. Jika-nya juga sudah didefinisikan, mungkin kita, jika penasaran, kita dapat melakukan penghitungan terlebih dahulu ya, jika-nya teman-teman. Kita dapat mencoba untuk validasi saja, misalnya kita lakukan validasi di sini. Jika 25,65 adalah seharusnya nilai dari, dalam kurung kita lakukan sum square dalam kurung yang ini yang kita totalkan seperti sebelumnya, sum square dibagikan dengan nilai R-nya yaitu dibagi 4. Kita tutup kurung dulu. Kenapa tutup kurung? Karena kita akan kurangi dengan FK. Yap, betul 25,65, maka kita bisa validasi atau anggap penghitungan pada tabel ANOVA yang dibuat dalam soal sudah benar gitu. Karena ini untuk yang ini kan KT, ini melanjutkan dari sebelumnya, tinggal dibagi, yang ini juga tinggal dibagi, yang ini juga dapat kita validasi juga gitu menggunakan sum square juga gitu. Misal kita gunakan sum square, berarti kalau yang ini sum square-nya langsung aja teman-teman keseluruhan gitu, sum square segini teman-teman. Nah, akan menarik. Oh, betul, kurung beri tanda 33,81. Oke, sudah benar, maka kita akan lanjutkan pada penghitungan uji lanjut. Tabelnya, oh iya, kita mungkin akan mengecek dulu mengapa dia uji lanjut adalah ketika F hitung lebih dari F tabel, atau signifikan nih pengaruhnya dari si suplemen terhadap si bobot ayam. Dan F hitungnya diperoleh tadi 11,4 nih, 11,4, atau kita bisa lakukan penghitungan kayak gini aja kali ya. Seperti ini teman-teman. Nah, 11,3 atau 11,3 sekian mungkin ya, 11,4 dirata-ratakan dengan F tabel adalah sebagai berikut. F tabel diperoleh dari tabel 0,055, yaitu perlakuan DB perlakuannya, varietas atau perlakuannya, kemudian ada DB galatnya 18. Next, sudah benar, mari kita lakukan uji lanjut kontras ortogonal. Ini akan menjadi seru karena teman-teman dilatih untuk melakukan atau untuk ingin melakukan pembandingan apa saja. Jadi pada uji lanjut kontras ortogonal, kita sendirilah yang akan melakukan perbandingan atau akan melakukan pembandingnya gitu. Pertama, saya ingin membandingkan nih 3 suplemen awal, yaitu ABC melawan DEF. Nah, ini jadi nonsense battle gitu ya teman-teman, atau perbandingan tidak
tidak setara atau, tidak terkemuka atau sebagainya gitu ya, mungkin kita ingin perbandingan aja gitu, coba-coba. Nah, ini boleh gitu kalau di konteks ortogonal. Kalau bisa memang make sense, tapi sepertinya kan nggak selalu nih bisa kita lakukan make sense. Nah, jadi setiap perbandingannya nih, kemudian saya ingin membandingkan A melawan B, C, D, E, F gitu. Kemudian A melawan E, A melawan F, C melawan F. Nah, ntar ada alasannya kenapa saya ingin banding-bandingkan seperti itu. Nah, untuk pertama, untuk A, B, C melawan D, E, F ada pembandingan 3 pabrik pertama melawan 3 pabrik kedua. Ketika membentuk kontras tadi ada disebutkan bahwa sigma CI adalah 0. Itu tahu dari mana? Jadi seperti ini teman-teman. Kita misalkan buat 1, 1, min 1, min 1 juga. Dan yang sini min 1. Maka akan terbentuk nih jumlahnya itu 0. Kenapa 0? Kita harus hitung juga nih sebenarnya. Misalnya saya buatkan tabel di sini sigma CI, gitu. Sigma CI, maka ini akan sama dengan sum dari ini maka 0. Nah, jadi kita ini memang perlu melakukan penghitungan. Jadi untuk validasi apakah si versus ini udah setara atau enggak. Jadi sigma C itu ingin mengetahui apakah versus yang kita bentuk itu udah setara atau enggak nih. Makanya tadi misalnya ABC melawan DF berarti otomatis nih anggap aja A, B, dan C dapat poin 111, DF mendapat min 1, min 1, min 1. Atau ini bisa 2, 2, 2, ini min 2, min 2, min 2 itu tidak mempengaruhi ya teman-teman. Yang penting memiliki jumlah menjadi 0. Dan di sini juga kita akan melakukan ini sigma I dengan I CIY berarti ini adalah penghitungan dari C dikalikan YI-nya ya teman-teman. Jadi YI akan kita bawa, YI itu kita peroleh dari nilai yang di atas gitu. Nah, jadi teman-teman, nah kita peroleh nih nilai. Nah, baik teman-teman, kita akan lakukan uji lanjut. Selanjutnya pada uji lanjut ini ada perbandingan dari ABC melawan DF. Kita akan melakukan perbandingan yang kita buat-buat nih teman-teman. Kita laksanakan pembandingannya. Jadi pada uji lanjut konteks ortogonal ini memang sangat diharuskan atau diinginkan kreativitas kita untuk membentuk suatu percobaan atau suatu ide dalam membangunnya. Di sini akan dilakukan pembandingan ABC melawan DEF yang artinya saya ingin membandingkan 3 perusahaan pertama dengan 3 suplemen perusahaan selanjutnya. Ada A melawan B, C, D, F, dan seterusnya. Saya ingin membandingkan dan memiliki alasan tertentu dalam pembandingannya. Ntar saya jelaskan di mana tadi seperti disebutkan sigma CI harus sama dengan 0. Sigma CI adalah koefisien pembandingannya. Jadi ini bila saya anggap 1, 1, 1, ini min 1, min 1, min 1 gitu. Jadi harus ada pembanding yang kiri dan kanan itu memiliki versus yang jumlahnya sama atau setara. Di sini setelah melakukan pembandingan atau melakukan penggambaran nih, misalnya tadi 1, 1, 1, berarti kalau 1 melawan 5, berarti yang 1 itu menjadi 5, yang lainnya min 1, min 1, min 1. Ketika 1 melawan 1 saja, berarti 1 melawan min 1. Ketika 1 melawan 1, 1 min 1, yang lainnya 0 karena tidak berpengaruh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita dapat laksanakan perbandingan yang memberikan gambaran apa yang kita inginkan. Di sini kita akan memperoleh penghitungan CIYI di mana kita harus mengingat YI itu apa, YI itu sebagai pembandingannya. YI adalah rataan yang kita peroleh dari sini, rataan dari setiap perlakuan ya. Setiap perlakuan itu memiliki beberapa ulangan, jadi kita harus rata-ratakan dari keseluruhan ulangan perlakuannya. Rata-ratanya berapa sih? Nah, seperti itu kita peroleh, kita pindahkan ke sini untuk YI-nya, dan di sini ada penghitungannya, di mana ini memiliki arti bahwa sigma CIYI itu adalah nilai dari CI nilai dari kontrasnya dikalikan dengan nilai dari YI-nya, kemudian maju gitu, teman-teman, ditambah-tambahkan, disigmakan gitu. Jadi seperti ini, 1 dikali 6,8, ini dikali sini, sehingga perolehlah hasil sebagai berikut. Kemudian ada sigma I, ini sigma I sama dengan 1, CI kuadrat, berarti CI yang dikuadratkan dijumlahkan, gitu ya. Berarti ini hanya ini dikuadratkan, dijumlahkan ya. Ini jelas berarti 1, 1, 1 ditambah 1, 1, 1, 1, 1, 6 dikuadratkan. Dan setelah diperoleh nilai-nilai ini, kita dapat membangun tabel ANOVA-nya. Penjelasan pertama, kita akan melakukan pembandingan terhadap ABC melawan DF. Nah, ABC melawan DF ini kan kita anggap sebagai dua perlakuan nih. Berarti ABC dengan perlakuan DF. Makanya varietasnya itu menjadi DB perlakuannya adalah 1. Karena
DB itu adalah adalah T min 1 atau perlakuan min 1. Dia ada 1 di sini dengan JK. JK-nya itu dapat kita peroleh dengan melakukan penghitungan terhadap nilai yang sudah ada tadi nih. Nah, teman-teman. Teman-teman lihat. Ini adalah H19 adalah nilai CIEI-nya yang dikuadratkan, atau nilai tadi koefisien dikalikan responnya dikuadratkan, dibagi 0,25 I19. I19 itu adalah ini, sigma CI kuadratnya. 0,25 dari mana sih teman-teman? Nah, 0,25 ini sebenarnya adalah nilai dari ulangannya. Ulangannya ada 4 gitu ya. Jadi ini akan dibagikan ulangannya. Namun di sini nampaknya sengaja kita bikin 0,25 saja sehingga memudahkan penghitungan. Sama di soal-soal di ke bawahnya juga gitu, kita menggunakan 0,25, tapi ini juga tidak usah khawatir kalau teman-teman ingin menggunakan, kita ingin menggunakan ulangannya saja biar bagus juga boleh. Kita bisa pakai dibagi ulangan tadi ada di nomor R di sini, di 5. Maka nilainya juga akan tetap sama, teman-teman. Saya bawa ke bawah. Seperti itu ya, teman-teman. Akan tetap sama dengan si pagar terlebih dahulu. Nah, kan sama teman-teman semua. Nah, di sini kemudian saya membandingkan juga A melawan B, C, D, F. Kenapa A membandingkan lawan semuanya? Jadi teman-teman harus lihat nih, A itu memiliki rataan perlakuan atau respon perlakuannya tuh memiliki rataan 6,823. Dibandingkan yang lain, A ini disebut terendah gitu ya. Paling rendah atau paling tidak signifikan. Jadi saya ingin mengetahui nih, 6,823 ini, apakah si A ini berbeda dengan perlakuan lainnya atau enggak gitu. Apakah suplemen A ini berbeda atau enggak? Jika si suplemen A ini berbeda, maka kita bisa nyatakan bahwa wah, suplemen A ini ternyata tidak efisien karena rataan pengaruhnya juga 6,823 atau yang paling kecil. Kemudian ada A melawan E, di mana ini adalah perbandingan dari AA dengan yang kedua terkecil gitu, yang pengaruhnya terkecil kedua. Kemudian ada A dengan F, yaitu A dengan yang perlakuannya paling besar, atau bukan paling besar, mungkin saya bisa bilang yang cukup jauh, A dengan F itu 7,96, karena yang paling besar adalah C. Dan oh iya, di sini mungkin saya tambahan sedikit mengapa saya menggunakan membandingkan dengan F, karena sebagai sebelumnya kita dapat melakukan pembandingan seperti A dengan B dengan C dengan D, namun saya mencoba mengambil F sebagai sampel karena F sudah cukup jauh namun bukan yang paling tinggi. Dan terakhir C dengan F, karena C dengan F adalah dua teratas ya. Jadi A dengan F ini fluktuatif atau opsional. Dan kita lakukan penghitungan, diperoleh tadi JK menggunakan penghitungan yang sebelumnya, ada KT yang menggunakan penghitungan yang sama seperti biasa, yaitu dari JKC dibagi KTC, JKC dibagi DBC. Nah, di mana ini akan selalu sama nilainya ya teman-teman, karena bisa teman-teman ingat juga bahwa nilai dari JK, KT dan JK ini dibagi 1 itu tetap sama. Di sini mungkin ini seperti ini, dan F hitungnya adalah KTC dibagikan dengan KTG-nya. KTG ini sama dengan KTG sebelumnya, KTG di awal yang didefinisikan pada soal. Ini KTG-nya, KTG kita bisa peroleh dari soal. KTG ada dalam soal sebelumnya 0,45. Ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Sehingga kita peroleh nilai sebagai berikut. Kita akan melakukan interpretasi. Sekarang harap diperhatikan, untuk tadi perlakuan sudah jelas, perlakuannya ini signifikan karena F itu menolak F tabel, dan kita periksa dulu nih F tabelnya, berarti kalau yang lain adalah alfa, 1 ini sebagai DB perlakuannya, 18 ini sebagai nilai dari DB galatnya, karena DB galatnya sama seluruhnya, namun 1 ini melambangkan DB perlakuan untuk kontrasnya, semuanya 1. Nah, di sini kita peroleh untuk F hitung yang pertama, ABC melawan DF, diperoleh 2,48. Wah, apa artinya nih teman-teman? Ketika kita memperoleh 2,48, berarti dia lebih kecil daripada F tabel. Maka dia tolak H0 atau dia terima H0. Berarti tidak ada perbedaan antara
ABC melawan DEF. Jadi kita dapat definisikan nih bahwa pada produk ABC dan produk DEF nggak berbeda signifikan gitu. Jadi kalau kita mengelompokkan terhadap tiga kelompok, keduanya tuh sama gitu. Berarti ada kemungkinan kelompok ABC ada beberapa komponen yang membuatnya sama kuat dengan kelompok DEF. Kemudian di sini saya membandingkan A melawan BCDF. Apakah si terkecil ini berbeda nyata gitu ya, berbeda pengaruhnya nih, gak apakah dianggap sepele gitu dengan kombinasi atau total keseluruhan. Dan ternyata diperoleh nih, di bawahnya adalah F hitung 7,53, yang artinya rata-rata perlakuan pertama dibandingkan perlakuan lainnya yang sudah dirata-ratakan, yang digabung koalisi melawan si perlakuan pertama ini berbeda nyata teman-teman, 7,53. Artinya dengan F tab hitung lebih dari F tabel tolak H0, artinya ada perbedaan signifikan dari perlakuan A melawan perlakuan B, C, D, E, F. Selanjutnya saya ingin mengetahui juga nih, apakah si perlakuan A ini berbeda nyata ketika kita sandingkan dengan perlakuan E yang merupakan jaraknya terkecil, terdekat. Dan ternyata diperoleh F hitung 0,013 yang lebih kecil dari F tabel. Artinya meskipun si A ini dibandingkan dengan B, C, D, F atau keseluruhan ini berbeda nyata, tapi ketika kita bandingkan A dengan E, dia belum berbeda nyata atau masih sama pengaruhnya. Lantas kapankah si A yang paling kecil ini pengaruhnya berbeda nyata dimulainya? Kita perolehlah ketika dia dibandingkan dengan F yang memiliki nilai retaan 7,96. Dia akan memiliki F hitung 5,75, teman-teman, yang lebih besar dari F tabel, maka dinyatakan A ini memiliki beda pengaruh dengan F. Berarti kita bisa simpulkan bahwa si F ini lebih efisien. Berarti kalau kita ingin suplemen yang bagus, kita harus menggunakan F yang lebih baik dari A. Selanjutnya kita memperoleh nih bahwa ada satu suplemen yang tinggi sekali gitu. Dan kita bandingkan dengan F tadi. Itu adalah suplemen C. Dan ternyata ketika kita bandingkan memiliki F hitung yang sangat besar, atau 15,1, 0,1. Artinya, pengaruh C dan F ini berbeda nyata, dan bisa kita nyatakan atau nyatakan juga nih, atau kita anggap bahwa C gitu merupakan yang terbaik untuk kita pilih sebagai suplemen, dan A maupun E itu dianggap tidak baik gitu, atau dianggap sama-sama pengaruhnya gitu, sama-sama rendah pengaruhnya. Sementara si C pengaruhnya berbeda dan pengaruhnya ini paling baik. Itu teman-teman untuk kesimpulan kali ini, harapannya video ini dapat sangat membantu, dan sheet ini, Excel di sini, Google Sheet ini akan kami share, jadi semoga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi persoalan rancop dan uji lanjut. Terima kasih dari kami, saya tutup, sampai berjumpa di Learning with IAIN MSI volume selanjutnya.